setelah dapat satu tiket merasa sukses gitu ya. Akhirnya pada saat hari ini sudah mencapai satu tiket, akhirnya balik lagi ke pantai gitu. Ngapain? Main-main sama kepiting, main-main pasir, bikin istana. Giliran ada ombak, ada promo, ada momentum, ya. Ombaknya sudah kabur. Ombaknya udah kabur, apa yang kita lakukan? Balik lagi santai-santai berjemur. Apa yang saya lakukan sampai 2025 nanti gitu? GG akan go public. Saya akan terus main di tengah lautan. Makanya pada saat ada promo datang, saya nggak buru-buru. Kenapa? Karena sudah siap. Nanti Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, apa yang saya lakukan hari ini nggak tiba-tiba. Waktu saya jadi Everest Director umur 20 tahun waktu itu yang paling muda. Ya sekarang ada triple A di belakang ya. Umur 22 tahun sudah jadi Royal Everest Director, tepuk tangan. Oke. Nah, Pak Adriel ya, Pak Asep, satu lagi Pak Arif ya. Arif ya. Luar biasa ya. 22 tahun sudah jadi Royal Everest Director, itu keren banget. Waktu saya jadi the youngest director waktu itu umur 20 tahun, saya terlena. Kurang lebih 5-7 tahun saya stuck di posisi saya. Tetap luar negeri, tetap keliling tapi stuck di posisi saya. Kenapa? Karena tidak ada goal setting. Halo? Jadi Bapak dan Ibu yang hari ini mencapai manajer, Bapak dan Ibu yang hari ini mencapai tiket, seringkali kenapa kita hari ini tiket prestasi membuat kita stuck? Karena kita menganggap itu adalah tujuan, bukan terminal. Nanti maksud saya, kenapa waktu saya jadi umur 20 tahun 4 bulan saya jadi the youngest director waktu itu Everest Director termuda di seluruh KK Internasional. Saya habis itu stuck, tahu kenapa? Karena dari awal saya tujuannya pengen, saya pengen jadi the youngest director. Pada saat saya menjadi the youngest director, saya bingung mau kemana lagi ya. Saya nggak punya tujuan lagi, halo. Karena saya sudah merasa puas waktu itu di usia saya sekian, income saya waktu itu belum ada YouTuber, income saya sudah melebihi usia saya dan bla 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 segala macamnya, saya bisa beli mobil bla bla bla. Saya merasa sudah segini aja. Kenapa? Masalahnya saya nggak punya goal setting. Nangkep ya? Jadi Bapak dan Ibu yang hari ini sudah manajer, ya, yang sudah dapat tiket, tapi menuju tiket kedua kok berat banget ya, menuju ke peringkat Ubi kok berat banget ya, menuju ke director kok berat banget ya, karena tidak ada goal setting. Get my point? Tadi maksud saya. Jadi bukannya masalah KK makin susah, no, bukan karena Anda susah jual, tetapi dulu Anda punya goal setting. Yes, saya mau jadi manajer, makanya bisa. Tapi setelah jadi manajer tidak ada goal setting lagi, ataupun hanya di kata-kata saja. Nah, Bapak dan Ibu, poin yang pertama harus mengatakan impian. Semua bilang impian. Jadikan goal setting Anda adalah impian, sesuatu yang serius. Nah, apa itu impian? Impian adalah, ikuti saya, apa baca 1, 2, 3. Impian adalah sesuatu yang mustahil kita dapatkan di masa depan dengan kondisi di masa kini. Kapan saya hari ini pengen punya mobil? Saat income saya 6.000 perak. Halo? Jadi Bapak dan Ibu bisa bilang, Pak, saya nggak bisa dapat umroh. Kenapa? Poin rito saya belum ada. Justru karena poin rito Anda belum ada, makanya Anda punya impian pergi umroh. Ngerti maksud saya? Karena kenapa? Anda punya waktu. Jadi impian adalah sesuatu yang mustahil kita dapatkan di masa depan. Semua bilang masa depan. Sekali lagi di masa depan. Dengan kondisi di masa kini. Nangkap ya? Karena kalau Anda hari ini bisa mencapai sesuatu hal yang biasa, hal yang hari ini memang wajar Anda dapatkan di masa depan, bukan mustahil, itu namanya kenyataan. Anda nggak akan usaha. Setuju maksud saya? Setuju dengan saya? Contoh, hari ini saya mau salaman dengan Pak Binsar. Oke, saya ada di posisi di sini. Ya. Untuk saya bisa salaman dengan Pak Binsar, impian nggak? Impian bukan? Kenapa? Karena nggak bisa. Nangkep ya? Saya bisa nggak hari ini salaman sama Pak Binsar? Bisa nggak di posisi ini? Bisa nggak? Bisa apa nggak? Buktinya nggak bisa. Untuk saya bisa mendapatkan impian saya harus melangkah baru dapatkan. Nanti maksud saya. Jadi memang nggak bisa. Seringkali kita nggak buat goal, kenapa? Lihat kondisi kita sekarang. Aduh Pak, saya cuma tukang bubur. Buktinya tukang bubur jadi manajer. Aduh Pak, posisinya sekarang ini. Aduh Pak, saya
saya begitu, aduh, aduh Pak, saya punya anak 2, aduh Pak, saya punya anak 3, ya kan. Belum masih mahasiswa, aduh Pak, saya mahasiswa sibuk. Udah mahasiswa, aduh Pak, saya kerja sibuk. Ya kan, udah kerja, aduh Pak, saya udah married, aduh Pak, saya hamil, aduh punya anak kecil. Ikuti saya, alasan selalu benar untuk orang yang punya alasan. Lucu tapi kita begini. Alasan selalu benar untuk orang yang punya alasan. Lagi naik motor bilang hujan, udah punya mobil bilang macet, naik pesawat bilang BBM mahal. Terus aja alasan. So Bapak dan Ibu, goal setting memang nggak terjadi sekarang. Kalau seringkali goal setting tidak tercapai karena memang kita nggak pernah buat. Come on. Nanti maksud saya, aku pura-pura 2022 gue director, daripada nggak director nggak masuk video. 2023 gue umroh, daripada cuma ngomong kan enak ya. Tapi dalam hati kita bisa nggak ya? Justru kondisi kita yang hari ini nggak bisa, itulah impian. Nangkap ya? Saya pengen punya mobil pada saat income saya 6.000 perak bos. Lagi lampu merah, saya pegang mobil. Doanya bukan gini, Tuhan saya mau mobil, enggak, salah. Tuhan terima kasih untuk mobilnya. Tahu kenapa? Karena saya kerja bos. Betul gak? Karena saya udah lihat, makanya itulah impian. Jadi Bapak dan Ibu yang hari ini nggak punya goal untuk pergi ke Jepang, karena hari ini lihat kondisi sekarang. Saya patahkan di sini. Halo, justru karena kondisi Anda hari ini nggak mungkin, makanya Anda bisa mencapai. Why? Karena ada waktu September, Oktober, November, Desember, berapa bulan? 4 bulan. Kamu tutup poin, halo? Betul gak? Oke, ada waktu berapa bulan? 4 bulan. Bulan ini 1 tiket, 2 tiket, 3 tiket, 4 tiket, bisa gak? Kecuali kalau hari ini saya bicara bulan Desember. Nangkap ya? Tanggal 17, muluk-muluk kalau saya bilang, ayo bisa, bohong lah, betul ya? Tapi ini masih bulan September, tanggal 17, masih ada kesempatan. Nanti maksud saya, next. Yang kedua bilang semua bilang masa kini. Sekali lagi masa kini. Sekali lagi bilang masa kini. Next. Ikuti saya. Target di masa depan menentukan apa yang saya lakukan di masa kini. Kalau saya punya target sama dengan Pak Binsar, saya nggak mungkin ke arah sana. Harus nggak? Nanti maksud saya. Jadi hari ini kalau kita punya goal setting, kita kan sembarangan. Saya nggak tahu hari ini gini, seringkali kita bingung menentukan yang hari ini, di masa kini ngapain, sikap kita, tindakan kita, karena kita mau punya target di masa depan. Jadi di masa kininya bingung, nggak semangat. Next. Ikuti apa, baca 1, 2, 3. Orang yang bahagia di masa depan karena melihat apa yang baik di. Ada nggak di sini yang punya impian gagal? Saya pengen. Saya percaya 2023 saya quit dari KK. Ada? No. Saya pasti nggak capai. Namanya impian sesuatu yang baik ya? Makanya kalau Bapak dan Ibu ingat karya wisata pada saat sekolah, kita nyanyi apa? Sedang apa, sedang apa, sedang apa sekarang? Sekarang sedang apa, sedang apa sekarang? Sedang apa? Sedang duduk. Duduk apa? Duduk pangku. Oh terus tuh, seneng nggak? Seneng nggak? Udah sampai belum? Kok seneng? Ngebayangin di puncak nanti makan sate, nanti ngumpul, apalagi waktu SMA bisa deket sama gebetan, bisa foto-foto, bisa ada api unggun, betul nggak? Sudah terjadi belum? Tapi sudah seneng belum? Kenapa? Karena punya goal. Makanya waktu saya di KK naik motor,
rada-rada kayak orang gila. Orang sukses sedikit gila, orang gila gak bisa sukses gitu. Lagi repotan bisa senyum sendiri loh. Kenapa? Berasa loh pas di mobil. Bener-bener bisa senyum, aduh terima kasih. Jadi gini, kehidupan saya hari ini yang umur 40 tahun ini sudah saya lihat dari umur 18 tahun. Halo? Nangkep? Makanya teman-teman saya main, saya meeting. Teman-teman saya kesian sama saya kesian sama teman-teman saya. Karena saya melihat apa yang saya dapat hari ini. Udah senangnya kapan? Bukan sekarang, dari dulu saya udah senang. Nah kalau bapak dan ibu ikut keke udah gak senang, masa orang lain mau ikut bapak dan ibu? Pak Binsa coba nanya, Pak Jo bisnis apa? Tanya dong, Pak Jo bisnis apa? Keke. Gimana keke tadi? Gimana keke? Ya gitu deh. Coba-coba. Dari bonus saya 6.000 perak. Tanya, Pak Jo bisnis apa? Keke Indonesia. Bisnisnya gimana? Satu Indonesia. Bukan pas crown baru percaya diri makanya jadi crown. Oh tangan sekalian dong, jangan. Kalau pada kita hari ini gini, kita nggak percaya diri, tapi pengen orang lain percaya sama kita. Kita di keke kerjanya curhat di Facebook. Dasar konsumen kurang ajar, utang nggak bayar. Curhat di Facebook, aduh bisnis ini capek deh, tau gitu dari dulu. Terus kita bilang, yuk keke yuk, ya lu aja capek, gimana gue? Dan kita curhat Kaplen susah, bisnis ini enggak, lu yang bikin susah diri lu. Kenapa orang-orang join sama kita? Karena kita bahagia di bisnis ini. Kita bahagia di bisnis ini bukan karena apa yang saya dapat hari ini, tapi apa yang saya lihat, yang saya dapat di masa depan. Halo? Itu yang membuat saya senang. Jadi maaf, meskipun saya miskin, kelihatan kaya bos. Iya. Orang nggak perlu tahu di tabungan saya berapa. Karena respon bukan kondisi. Orang Indonesia kan lucu ya. Lagi seneng pengen banget kelihatan susah. Seneng dikasihanin. Terusnya orang yang dikasihanin pengen ngajak orang seneng, gimana caranya? Kita jadi prospek dia mau nggak ikut orang kayak kita? Jadi bapak dan ibu, orang hari ini gitu, orang hanya mau ikut orang yang mau lebih baik, orang yang baik, betul gak? Orang yang bahagia. Nah seringkali kita berpikir, saya bahagia gimana Pak Jo? Orang poinnya susah, orang tiketnya belum. Salah, kamu bahagia karena kamu melihat apa yang baik di masa depan. Makanya bapak dan ibu susah melihat saya susah. Ini dirulungin dalam nih. Susah melihat saya susah. Karena susah sedang saya tidak ditentukan dari keadaan. Kesian banget kalau orang senangnya di tanggal 15. Di tanggal 27 tutup poin. Papa main yuk, kalian ya papa gitu tutup poinnya. Jadi anak di kolektor Silva Likarin 27, 28, 29 hari angker. Jangan ganggu papa mama. Yang paling negatif pakai anak-anak. Kayak kalau anak saya pengen banget jadi crown star director. Karena papanya susah untuk susah. Susah untuk susah tidak ditentukan dari kondisi bisnismu. Ditentukan dari apa yang kau lihat. Ikuti saya, apa yang saya lihat menentukan apa yang saya dapat. Karena apa yang saya lihat di masa depan menentukan sikap saya masa kini. Karena saya pilih yang saya lihat di masa depan yang baik. Saya orang yang bisnis keke susah, saya lihat saya asik banget ya, saya seneng gak? Nanti maksud saya, akhirnya orang-orang mendekat dengan orang yang mau buat maju. Nah bapak dan ibu sulit kali
dalam hidup kita. Kenapa kita susah maju? Karena kita pikir kita ditentukan sama kondisi. Dulu maaf, ada kondisi susah, tapi kita lihat yang baik, maka kita bisa capai director, bisa capai crowd, bisa capai manager. Giliran udah capai manager, kita lihat kondisi. Kenapa? Udah jago ngitung, udah ngerti PTM, udah ngerti Rito, udah ngerti kalau donor debit kita nggak dapat, udah ngerti kue tanggung, makanya nggak bergerak. Kalau dulu nggak ngerti apa-apa, dapat yang bergerak, pakai jadi. Giliran jadi, pinter, akhirnya nggak bergerak. Akhirnya lihat kondisi yang sekarang. Apa yang terjadi? Akhirnya waktu saya ngajak orang, kalau kita melihat kasus saya, ngeliat yang nggak benar ya, ngajak orang mikir apa? Ya, nanti nasibnya juga sama kayak saya, susah. Berat gak ngajak orang? Kenapa? Karena waktu kita ngajak dia belum join lagi, kita udah bayangin, ya orang akan susah kayak saya. Jadi susah gak? Susah. Dan berasa gak auranya? Berasa auranya. Tanya saya dong, Pak Jo masih di KK ya? Tanya. Masih dan selalu. Dari 20 tahun yang lalu, saya setiap ditanya orang, saya bilang masih dan selalu. Karena donen-donen saya, karena mitra-mitra saya, kata teman-teman saya negatif, berharap udah gak di KK. Dan kenapa? Tuh kan! Kenapa gak dari dulu? Padahal gak ada untungnya ya kita join apa kita tweet kan. Berani gak ngomong gitu sama temen yang lainnya? Berani gak? Gara-gara ngomong masih dan selalu. Orang itu kan tanya, emang KK sekarang kayak gimana sih? Yang tadi, Gorontalo tadi, dari satu orang yang namanya Harold. Dia udah join KK dari kurang lebih 10 tahun yang lalu, tapi nggak aktif. Kenapa dia akhirnya fight banget? Dia lihat saya terus aktif di KK. So kita nggak pernah tahu kapan orang akan yes saya mau. Karena kita kalau tanya gimana KK masih gak? Ya udah mulai ada sampingan lah saya. Kenapa? Ya KK udah kayak dulu. Kita aja nggak percaya KK, kita pengen orang lain percaya KK. How come? So Bapak dan Ibu, apa yang kau lihat di masa depan menentukan apa yang kau lihat di masa kini. Jadi kalau engkau mulai gak bahagia, kalau engkau mulai gak enjoy, kalau engkau mulai capek, salah lihat, bukan salah KK, bukan salah apa, salah produk, salah lihat. Saya pilih apa yang saya lihat, meskipun baik dan jelek. Saya join 10 orang Bapak dan Ibu, masih, semua bilang masih, ditolak 9 orang. Yang saya pikirin 1 bos, bukan 9-nya. Seneng gak? Kan terserah gua mau lihat yang mana. Kalau lihat yang 9 capek gak? Stres gak? Sedih gak? Saya boleh gak lihat yang 1? Asik ada yang join. Akhirnya saya bisa bergerak. Join 1 lagi gak? Asik ada yang join. Jadi yang Bapak dan Ibu alami sama yang Pak Joshua alami sama. Bedanya beda di cara melihat. Makanya orang banyak sebel sama saya. Kok nih orang kok gak pernah susah ya? Padahal mah susahnya banyak. Banyak. Bedanya saya pilih yang saya lihat, yang buat saya happy. Oke? Baru poin 2 nih, masih sanggup gak? Next. 3 fokus, mau bilang fokus. Jadi Bapak dan Ibu, saya ulang yang di poin 2 ini penting sekali. Jadi apa yang kau hari ini di masa kini, kau bisa bahagia karena kau melihat apa yang kau mau di masa depan. Dan apa yang kau mau di Bapak dan Ibu mau di masa depan itu yang baik, betul kan? Ya, ada orang-orang sekeliling Bapak dan Ibu, nggak ada downline 1, tinggal 1, bahkan 0. Tapi Bapak dan Ibu bisa lihat ada orang yang sukses. Jadi senang nggak? Ada harapan baru nggak? Oke, 3 fokus. Next. Kenapa fokus? Lakukan itu saya lakukan. Lakukan hal-hal yang membuat kita mendekat ke tujuan. Benar nih. Kalau udah tahu mau naik pesawat,
Nggak, jangan mampir ke stasiun Pak. Karena di stasiun ada pesawat. Yes, ke bandara. Kalau udah mau naik kereta, nggak perlu mampir ke bandara. Langsung aja ke terminal stasiun. Nangkep ya? Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita nggak ada goal, nggak ada tujuan, akhirnya kita nggak ngerti yang kita lakukan hari ini ngapain sih, bingung. Saya dari umur 18 tahun jelas saya mau ngapain, 10 tahun depan apa yang mau saya capai. Akhirnya saya pilih teman saya pilih yang saya belanja. Jadi Bapak dan Ibu, para ibu-ibu akan tidak tergoda dengan shopping. Kalau ibu-ibu tahu harus pakai, percaya, promosi. Mau ada saleh, baju, tas, bla bla bla, nanti dulu karena SPF belum saya beli, karena BMC belum saya beli, karena Sylvia belum saya beli, karena Levos belum saya beli. Ngerti, udah punya tujuan. Jadi bukannya boleh nggak boleh, tapi berguna apa enggak? Next. Jadi bukan boleh atau nggak boleh. Pak, saya boleh nggak belanja? Tunggu dulu. Berguna nggak untuk mencapai tujuan? Kalau beli, kalau berguna silakan bergaul. Jadi bukan boleh nggak boleh, tapi berguna atau tidak dengan target. Pak, saya boleh nggak Pak gosip? Silakan. Kalau waktu kau gosip membuat kau sukses, kenyataannya enggak kan? Ikuti saya, jangan bergaul dengan menggosip. Orang yang bergaul dengan menggosip sedang berdiri di antrian bahan gosip yang selanjutnya. Nah, oke. Jadi jangan senang berteman dengan orang yang suka ngomongin orang. Kenapa? Siap-siap diomongin pada saat gak ada kamu. Betul, korban tuh kayaknya. Kalau diomongin. Jadi jangan kita malah kepo, malah apalagi. Tapi segitu ibu kan. Gue cuma kasih tau lu doang ya. Satu kampung tahu. Terus kita seneng dengerin cerita. Buat lebih maju nggak? Berguna nggak? Enggak, jangan. Bukan boleh nggak boleh, berguna nggak? Waktu-waktu dipakai untuk seperti itu. Berguna waktu-waktu untuk joget TikTok. Berguna Pak, karena joget TikTok pakai produk good. Tapi kalau yang aja mas yang ngapain? Nah kalau orang nggak punya goal, dia ditawarin apa beli, diajak kemanapun, ayo. Kalau orang yang punya goal jelas, waktu saya menemukan bisnis ini jelas, buku saya baca buku apa, saya pergi ke tempat yang hari ini membuat saya berkembang, saya datang ke tempat yang saya berkembang. Saya nggak punya duit, tapi kalau ulang tahun saya minta masa kado deh, uangnya aja, uangnya saya pakai untuk apa? Untuk ikut seminar bayar, untuk beli buku bayar, bukan beli baju. Kalau di budaya kami, di budaya Chinese ada sincere, lampaunya saya beli bukan untuk beli handphone, beli produk. Bonus saya Ruby Star Manager dulu karena Pivia 700.000, saya beli dulu token LYC, bukan kalau sekarang Sylvia 1,5 juta, 700.000-nya habis, 800.000-nya minjem ibu saya. Mestinya kan boleh dong untuk berjuang jadi Ruby, boleh dong untuk makan enak, tetapi bukan boleh nggak boleh, berguna nggak ya? Banyak orang di bisnis ini rela beli handphone baru tapi nggak pernah punya mobil baru. Keburu habis. Pakai untuk yang berguna. 3 bulan ini langsung aja deh. Apa hal yang Anda berguna untuk dapat umroh? 30 paket kan? 30 juta. Anda udah bersih 5%, berarti bisa 30 paket. Dan dapat 3 juta. Apa nih 30 paket? Berarti ada 3 bulan, berarti 3 bulan per bulannya minimal saya harus punya berapa? 12 berarti ada 30 hari, berarti 1 minggu saya harus ada 1 bulan ada 4 minggu, berarti 12 bagi 4, berarti harus ada minimal 3. Gimana cara jadi 3? Berarti ada 30 daftar lama. Oke, kalau 30 daftar lama nggak bisa 3, ada 100 daftar lama. Nggak mungkin 100 daftar lama nggak bisa closing 3. Berarti 1 hari saya harus pakai program minimal 5-10 orang, jelas. Jadi Bapak dan Ibu belum tercapai, tapi saya sudah tahu saya pasti Pak Bisa di mana? Rumahnya di mana? Hah? Di Bintaro. Rio. Pernah kemari ya? Belum. Dari rumah yakin nggak sampai di sini? Kok bisa yakin?
tahu alamat, tahu naik apa. Oke, ngerti nggak kemarin mau ikut apa seminar? Makanya pakai baju batik. Nah, biar orang-orang yang punya tujuan nggak pernah kebingungan. Nangkep ya? Jadi teman-teman saya main-main, saya nggak sedih loh, karena saya tahu saya mau dapat apa. Hari ini teman saya kerja, saya main-main terus. Waktu saya menikah gitu ya, istri saya nggak percaya waktu pacaran. Kamu katanya di bisnis keke pasif income, buktinya kamu kerja keras terus gitu ya. Padahal emang saya suka kerja. Waktu menikah 1 tahun saya nggak kerja, sekali-sekali ke kantor. Buktikan suatu kalau bisnis ini pasif income. Sampai saya ditanya mertua saya, Jo, kamu nggak kerja? Takut anaknya nggak ada kasih makan. Istri saya sendiri yang ngomong, Pi tenang Pi, Yohan tetap makan enak katanya. Apa yang terjadi? Saya kerja di tidur siang, ya kan, saya ganggu segala macam lainnya, liburan segala macam. Akhirnya istri saya begah juga gitu. Udahlah kamu kerja deh. Tapi apa yang dilakukan? Next Pak. Baca 1, 3 apa? Saya baru pulang dari Gorontalo. Waktu saya ke terminal, jelas di tiket itu terminal 3 kapal pesawat Garuda. Gate contoh 20. Waktu saya di gate 20, kayak panggilan nggak? Pesawat Medan, pesawat Jambi itu ya. Setiap ada panggil, saya perlu khawatir nggak? Pesawat, saya kemana ya? Sebelum ada panggilan, pesawat Gorontalo, saya ngapain? Santai. Kenapa seringkali kita bingung dalam hidup ini? Nggak jelas mau ngapain, nggak jelas dikikir mau ngapain. Makanya kalau ada orang ngomongin dikit, sales, kita udah sensitif. Kenapa nggak jelas mau ngapain? Kalau jelas mau ngapain, bukan gini. Kalau jelas mau ngapain, orang ngomongin itu gimana ya? Orang ngomongin itu jauh lebih kecil daripada impian kita, betul? Garam akan asin kalau di gelas ini. Tapi kalau garam ditaruh di danau, nggak berasa bos. Omongan orang membuat kita pikirin kenapa? Karena kita nggak punya impian yang jelas. Tapi kalau kita udah bayangin tanah suci umroh yang luar biasa, orang mau ngomongin lebih banyak nggak berasa. Kenapa? Impian jauh lebih besar daripada omongan orang. Kalau kita bayangin keluarga kita bisa hidup lebih baik, kalau kita bisa bayangin anak kita bisa sekolah tempat lebih baik, keluarganya bla-bla lebih baik, kita bisa ajak semua yang lebih baik. Apa yang hari ini saya alami nggak berasa. Capeknya saya nggak berasa karena impian itu. Nah, Bapak dan Ibu, saya pernah stuck suatu saya pernah kenapa? Saya nggak punya target yang jelas. Makanya target saya adalah Indonesia. Halo? Bukan peringkat. Jadi saya udah nggak pusing mau emerald, mau diamond, mau rare crown. Saya akan terus berjuang sampai Indonesia damai sejahtera. Nah, herannya Bapak dan Ibu, saya pikir saya bakalan sakit, saya pikir saya bakalan namanya kerja gitu, bakalan tua cuk. Kata orang sih makin muda. Kenapa? Karena ikan nggak pernah keringetan pada saat berenang. Kenapa ikan? Gue capek kenapa? Gue berenang. Ya iya, lu kan ikan. Namanya distributor ya hari ini mengembangkan jaringannya. Dulu malah saya waktu jadi amarat malah kelihatan tua. Ada tuh foto paspor saya kalau Bapak Ibu lihat di Facebook. Dari umur 20, 25, 30, 35, 40, 45. 40 belum 45 ya. Cepetan, usia saya 40. Kok makin muda? Bukan karena bla bla bla. Oke, karena suplemen, tapi hari ini karena gimana ya? Karena nggak masalah gitu loh. Saya tuh jujur suka tempat yang dingin. Tapi tempat-tempat yang apa ya, bahasa saya Tuhan kirimkan untuk saya bangun gitu ya, tempat yang panas. Sampai Gorontalo itu tempat dibilang cuma ada 2 musim, panas dan panas sekali. Aduh. Tapi mau nggak? Ya mau. Kenapa?
impiannya lebih besar. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu ngerasain namanya sakit hati, ditinggalin dan bla bla segala macam, kecewa, gengsi, ego, impianmu lebih kecil daripada gengsimu. Mau nggak hari ini punya impian yang besar? Rela nggak hari ini hari ini meninggalkan egomu untuk mendapatkan impian? Kalau saya, ya targetnya udah contoh, 2019 saya bikin satu pesawat ajak orang ke Hayanan. Karena tidak ada yang lebih bahagia daripada motor orang yang lebih bahagia. Next. Semua bilang waktu. Gimana capaian goal setting? Harus punya waktu. Semua bilang waktu. Kapan? Jadi nanya kapan? Harus ada deadline. Jadi gini Bapak Ibu, ini langsung ya breakdown ya. 3 bulan, semua bilang 3 bulan. Jadi gini, jangan yes saya akan capai September ini sampai akhir bulan masih ada berapa hari? 10 hari. Mau ngapain? Nggak tahu. Saya jamin nggak kecapai. Jadi jelas gitu loh. Pulang dari sini besok ngapain? Oke lah besok mungkin libur dulu. Tapi Senin mau ngapain? Oke, sebelum Senin mau ngapain sudah konsultasi belum? Jelas. Ikuti saya. Tindakan. Jadikan tindakan sebagai target. Jelas gitu loh. Senin mau ngapain? Selasa mau ngapain? Jelas. Supaya ada deadline. Kamu mau capai hari ini 36 paket. Nah di Oktober mau capai berapa paket? Pokoknya tenang Pak, saya di Desember akan capai. Bohong. Biasanya udah mau dekat target menghilang. Kenapa? Malu ketemu upline. Halo? Kalaupun ada kendala, konsultasi. Jadi Bapak dan Ibu hari ini kenapa butuh deadline? Karena supaya Bapak dan Ibu tahu kriminal-kriminal yang nangkep ya. Ya Pak Binsar lagi deh. Sampai sini jam berapa Pak tadi Pak? 9.30 dari rumah jam 8. Oke, 1,5 jam ya. Oke, dari rumah jam 8 bangun jam setengah 6. Ada planning nggak? Bangun jam berapa? Sebelumnya tidur jam berapa? Karena tidur malam jam berapa bisa bangun jam berapa? Habis mandi jam berapa? Makanya bisa jalan jam 8. Makanya bisa sampai di sini jam 9.30. Nangkep ya? Jadi ada kriminal. Nah Bapak dan Ibu seringkali kita nggak ada deadline, akhirnya kita nggak tahu. Sekarang ngapain santai-santai aja lah butuh poin. Akhirnya selalu saya cek orang-orang gitu loh. Giliran H-3 baru betul. Yes, bisa. Bohong. Meskipun Anda belum sampai kemari, tapi kok Anda bisa yakin sampai ke Mangga 2? Karena sudah plan sebelumnya, udah jelas. Saya waktu itu ditantang sama friend saya jadi Diamond Director, ada kelamaan ya, jadi Emerald. Acak di Padang, oke, belum Diamond udah ditulis di tiket Diamond Star Director Joshua Yurino Dirmanto. 3 bulan, stres kan? Pas saya deal salaman, oke, deal, oke. Di depan kantor brigade saya diam di mobil 2 jam, kok gue mau ya? Itu nggak yang saya lakukan. Saya tulis daftar nama saya hari itu juga dan kaget, ya ampun. Kok si ini kok saya nggak pernah tulis ya? Kok si itu kok nggak pernah tulis ya? Kok si ini kok saya nggak pernah ngajak ya? Kenapa ya? Kok nggak kenapa jawabannya? Karena nggak ada goal. Halo? Makanya nggak pernah kepikir. Kalau ada target kita jelas gitu loh. Berapa banyak yang mau kita closing paket? Siapa aja? Kapan? Tentukan. Ada waktu. Next. Tentukan kapan mencapai target. Nanti ada form diisi. Bulan dan tahun. Kalau saya lebih ini, contoh, kalau saya butuh 50 orang, kalau saya butuh 10 orang untuk closing, saya tulis nama 100 orang. Bahkan 200 orang. Udah pasti berhasil gak? Pasti gak? Pasti berhasil. Saya siap gagal 190 orang. Jangan kita mau closing 10, tulisnya 10. Nggak mungkin berhasil. Gitu. Baca yang paling bawah, 1, 2, 3. Jawaban sama dengan ya. Jadi para upline jangan mau dibohongin online. Kapan capai? Secepatnya Pak. Orang-orang yang job secepatnya sebenarnya tidak akan capai target. Jelas. Pak, saya mau
mau ke umroh, oke, poin Rito berapa? Segini, udah ada berapa? Berarti saya udah ada 2 Pak, jadi masih sisa berapa? 34 dicari berapa lama? Sampai Desember, oke, minggu ini kok berapa Rito? Gitu, jelas. Setiap bulan minimal 12. Gimana cara 12? Setiap minggu harus 3. Supaya lebihin minggu ini 5 supaya aman. Oke Pak. Gimana supaya 5? Berarti harus promosi Pak. Jual paket tes 5 orang. Gimana cara 5 orang? Oke, saya punya 50 nama Pak. Itu realistis. Ada berapa orang? Belum 5.000 Pak. Sekarang berapa teman? 2.000, masih ada 3.000 lagi. Inboxin. Bu Lisna tuh waktu itu mau jadi kalau itu sampai depan saya tuh inboxin Facebook. Saya tungguin. Hai, kasih jempol. Ikuti saya pemenang. Selalu cari cara. Pemenang selalu cari cara. Pecundang selalu ada alasan. Kalau Anda mau capai target, cari cara. Ada waktu jelas. Ingat ya, jangan punya target Desember. Nanti ya, Desember 36 berarti sampai tutup poin Anda berapa? Akhirnya belum tercapai Anda sudah senyum, betul ya? Karena sudah mendekat. Sama Pak Pinsa rumahnya bukan di Mangga 2 kan? Di Priok ya? Di Kreok, tetapi di Kreok 1,5 jam makanya. Kreok, tapi sudah mencapai ke sini, sudah yakin sampai. Karena sudah mempersiapkan dari sebelumnya. Kenapa kita gini? Bapak dan Ibu jujur deh. Bapak dan Ibu belum sampai juga udah tahu kalau nggak sampai, betul? Kenapa? Tindakannya nggak sesuai. Makanya kalau waktu kita sekolah ada ulangan-ulangan, ada ujian-ujian yang kita tuh nunggu-nunggu pengen cepat, betul? Kenapa? Karena kita siap kan, udah belajar kan, pengen buru-buru ulangan nih. Kenapa? Karena yakin udah bagus. Kenapa? Karena sudah siap. Jadi Bapak dan Ibu, saya yakin ada orang-orang yang memang sudah siap untuk jadi. Kenapa? Tindakannya beda. Next. Dan yang terakhir, semua bilang ceritakan. Ceritakan target orang-orang. Bilang, bro, saya mau ke Jepang bro. Udah tahu belum? Belum. Tahu nggak kenapa kita takut ceritakan? Karena next, orang lain apa? Akan jadi buat kita untuk mencapai. Sejak awal saya join, saya ceritain, saya pengen beli mobil sini buat saya. Awal teman-teman saya pengen saya apa? Teman-teman waktu saya ke kampus, pada saat saya belum punya mobil, teman saya bilang apa? Cie, yang mau punya BMW, cie, yang mau punya BMW, cie. Si duduk di sebelahnya, kayak awas lu, sales. Dia duduk di sebelah dia, ditawarin lu. Ayo. Seringkali kita ngasih tangan apa? Takut kalau nggak capai, dibully. Mana katanya mau jadi kron? Bagus gak? Bagus, jadi apa? Alarm, supaya nggak tenang kita. Kenapa kita takut cerita? Supaya aman kan? Supaya nggak tahu kan, saya mau apa kan? Alasannya gini, kita mah low profile cuy. Low profile. Bilang aja nama orang tahu supaya lo nggak kerja. Cerita. Saya mau jadi crown tahun ini. Tolong lu support ya. Malah dicengin, bagus. Alarm. Nanti nggak cerita. Seringkali kita diam kan. Itu budaya Indonesia yang kurang baik. Kelihatannya low profile, padahal cari aman. Kalau belum tercapai, orang nggak tahu. Ya kan? Tapi ada keuntungan yang buat kita ceritain. Next. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Nah, selain orang-orang bully saya, banyak orang bantu saya. Setiap saya mau share sesuatu, saya telepon tante saya, teman saya, doain gue ya, gue lagi mau diamond, gue lagi mau keren. Oh, kebutuhan orang itu mau jadi apa? Mau ada rasa penting kan? Gue kenalin lo ke teman gue nih. Dia kayak butuh tahu produk lo. Emang apa sih produknya? Oh, BMC berapa sih harganya?
Padahal dia udah tahu biaya segitu, berapa sih harganya? Segini. Ya udah deh, gue beli deh. Setidaknya dia ikut sumbang, dia apa ya, ikut berperan dalam sesar kita. Duh, thank you ya. Boleh nggak lu tolongin teman-teman dulu? Boleh. Tolong dong pajakin statusnya. Boleh. Tapi kalau kita nggak pernah cerita, orang lain nggak pernah bantu kita. Kenapa? Kalau kita nggak pernah cerita, takut diomongin. Dan kita bilang gini, nggak ada yang bantu gua. Keluarga nggak ada yang bantu saya. Kamu nggak pernah cerita. Apa yang saya ngomong di sini Bapak Ibu 5 langkah ini yang saya lakukan? Halo? Bukan teori. Saya kasih 5 poin ini bukan karena saya baca buku ya. Pengalaman saya di KK 22 tahun. Saya ngomong kemana-mana sampai 2025, impian saya setiap provinsi saya hadir di Crown Dinner. Bapak Ibu ngomong amin, saya kerja soalnya. Ngomong kayak gini deg-degan nggak? Deg-degan di forum. Mana Pak Jo katanya provinsi mana? Itu belum. Provinsi banyak yang belum. Tapi nggak apa-apa saya ngomongin. Supaya kenapa? Supaya ada alarm. Saya ngomongin lagi nih. Jepang 2023 saya mau ajak satu pesawat lagi. Enak tuh satu pesawat yang Jepang satu pesawat lagi. Deg-degan nggak? Deg-degan. Udah tinggal berapa bulan. Jadi punya target jangan dapat tiket. Dapat tiket mah bukan impian, itu udah pasti. Udah dapat malahan, betul ya? Apa impian Bapak dan Ibu yang sudah dapat tiket saya tantang? Ajak berapa orang? Info ke orang-orang. Berani nggak? Itu akan jadi alarm. Seringkali kita nggak capai karena kita nggak punya goal yang jelas. Kenapa dulu kita capai? Kita jelas banget kita mau ke Korea, kita mau ke Thailand, kita mau ke umroh, bla bla bla. Program KK makin mudah, kita kok jadi malah nggak capai karena nggak ada goal yang jelas. Oke Bu Entin, ya, ini Bu Entin yang saya bina langsung. Ya, jangan jadi star dulu ya. Yes, kalau didikan saya siap berat. Kalau yang lain kan nggak enak, kalau Pak Vincent kan nggak enak sih bilang gitu, sakit hati loh. Saya nggak peduli Bu Entin tukang bubur. Maaf ya, tukang buburnya bukan restoran, belum pinggir jalan. Ada orang yang lain yang belum join sama saya, belum jadi sama kita, bilang, Pak Jo, ada yang mau ketemu, dia di situ peringkat paling tinggi, dia mau ngobrol dulu, Pak Jo baru join. Saya nggak mau. Join dulu baru bisa ketemu saya. Bu Entin belum jadi manajer, saya mau datengin tanpa dia minta. Jadi Bapak dan Ibu bukan masalah ini. Saya mau kasih orang kalau saya nggak bisa dibeli. Saya datang karena saya tahu siapa yang komitmen, bukan karena output saya gede. Bukan karena orang kaya, bukan karena orang hebat. Selama orang mau dibantu, saya akan lebih mau bantu. Nah, apa yang Bu Entin lakukan? Ngapain? Silingnya jualan es krim bisa berapa butir. Tapi buktinya laku, laris. Seringkali kita, maaf, yang udah punya modal banyak mikir yang nggak bisa. Beneran nggak bisa, kita bilang apa? Bener kan nggak bisa. Udah gagal bangga lagi. Oke Bapak dan Ibu, next. Ya, next. Kita ada formulir yang akan dibagi oleh staff. Oke, staff bisa bilang tim bisa bilang bagi. Mungkin ada slide, enggak kan? Oh, apa? Ada. Nah, Bapak dan Ibu bisa ada kertas yang dibagi. Bapak dan Ibu bisa tulis yang di situ gitu ya, ada bulan, ada tanggal, ada tahun. Oke, apa yang mau Bapak Ibu capai? Ya, mungkin bisa musik ya untuk mereka tulis. Jadi Bu Entin masih bisa dapat umroh ya Bu ya, sampai Desember. Karena untuk Bu Entin jujur Bapak Ibu, untuk beliau capai manajer tuh satu yang mustahil deh. Gitu. Tapi kok bisa capai? Dan saya percaya Bapak Ibu banyak yang seperti itu juga, tapi kok bisa capai. Nah, sekarang setelah bisa capai, Anda tulis apa yang hari ini Anda mau, apa yang di situ Anda. Jadi ada sasaran jangka panjang, Anda tulis. Formulir ada berapa? Maaf, saya bisa